programnya itu kita menciptakan talent-talent baru. Kita tidak mau pakai, bukan tidak mau sih, untuk saat ini kita harus menciptakan talent-talent baru yang dari Makassar supaya bisa naik level terus ke tingkat nasional seperti itu. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Andi Ashari Araniri. Jangan bapak lah. Kak Aripo. Iya kakak. Kak Po. Kak Aripo sebagai produser dari Vinisia Production. Siap. Ada 3 film yang sekarang sudah diproduserin ya? Sudah tayang. Sampai saat ini. Itu sejak kapan sih? Uang Panai itu 2016 kalau nggak salah. 2016. Wow, berarti termasuk cepat ya. Iya. 2016 ke 2020 sudah 3 karya film yang sudah di. Itu pun mungkin masih sedikit. Ini berarti ada bayangan ke depan, paling banyak ke depan ya masih akan lanjut lagi ya. Lanjut. Kita sudah mau produksi 2 film. Sudah sementara tulis skrip. Oke, nanti kita habis taping casting di depan langsung. Boleh. Ya? Boleh. Oke, Uang Panai, Halo Makassar, dan juga Anak Muda Palsu yang paling terakhir. Anak Muda Palsu saya ingat banget tuh pas lagi saya MC di Surabaya, saya ketemu sama salah satu pemerannya yang juga tergabung dalam MC Makassar. Siapa? Oh, Cavani. Kita ketemu di bandara. Terus Cavani, nontonnya di Surabaya. Saya diwajibkan untuk nonton di Surabaya. Di tengah-tengah MC sempat datang ke bioskop sana. Wow, kita berbicara masalah Uang Panai ini. Yang Saya pengen tahu dulu dong, sebagai produser film tugas-tugasnya apa aja sih? Sebagai orang awam? Sebenarnya saya juga awam di film. Oke. Di apa ya? Didorong sama teman untuk ikut di industri ini. Jadi kita sama-sama. Sebenarnya Uang Panai itu proyek kolaborasi. Rame-rame di situ karena kan proyek pertama dan kita mau bikin kualitas yang bagus. Makanya ada beberapa organisasinya gemuk. Semua terlibat, anak-anak Makassar terlibat di situ. Seperti itu. Nah, kebetulan di sana awalnya saya associate producer, bantu untuk gimana caranya supaya produksi ini bisa jalan. Dengan dana yang ada, terus kita carikan tambahan-tambahannya supaya bisa mengakomodir semua. Seperti itu. Terus pemilihan pemeran-pemerannya siapa yang terlibat besar di situ? Di situ kan ada casting director, terus direkturnya, sutradara, terus ada Kak Amril juga di situ produsernya. Nah, itu semua yang pemilihan itu. Saya tidak terlibat di situ. Dengar-dengar kabar bahwa Uang Panai kedua akan dimainkan kembali? Sudah tulis skrip, sudah 80%, sudah mau selesai. Kita sudah persiapan syuting, tapi karena COVID, awalnya kita mau syuting bulan Juli 2020, terus mundur ke Agustus. Nggak tahu mundur sampai kapan lagi nanti. Takutnya sih itu, karena siapa tahu jadi klaster atau apa. Kita kan kru betul. hampir 40 orang dalam ruangan yang sempit. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya. Jaga jarak pun akhirnya susah. Jaga jaraknya pun susah, maskernya pun susah pasti. Gitu. Main film pakai masker gimana tuh ya? Jadi kayak kelihatan cantiknya si talentnya itu. Ya, semoga lah ya COVID tidak betah untuk tinggal di Indonesia berlama-lama gitu kan, biar kita bisa menyaksikan kembali untuk Uang Panai kedua gitu. Nah, Uang Panai, Halo Makassar dengan Anak Muda Palsu dari Kak Po sendiri. Menurut Kak Po, film yang susah pada saat in the making-nya, proses pembuatannya? Sebenarnya kalau mau dibilang susah, semuanya punya tantangan. Karena apalagi kita kan baru di industri film. Jadi di 3 film ini ya kita belajar semuanya. Di pertama itu film Uang Panai kita belajar, Halo Makassar kita belajar, di Anak Muda Palsu pun kita tetap masih belajar supaya padu, terus jangka waktu syutingnya makin sempit, tidak terlalu panjang, masih berproses semua. Jadi kalau mau dibilang yang mana yang susah ya semuanya punya tantangan berbeda dan akhirnya mungkin sebuah tantangan di film pertama dijadikan pelajaran di film kedua dan seterusnya gitu ya. Di film pertama itu kita syutingnya 3 bulan. Yes. Kita pelajari. Di film kedua
hampir 1,5 bulan. Ya. Di Anak Muda Palsu kita cuma syuting 24 hari. 24 hari. Wow. Nah itu kan kita sudah berproses, belajarnya sudah. Yes. Makanya orang bilang uang sekolah itu mahal. Kasih sedikit bocoran dong mengenai Uang Panai kedua ini gimana sih nanti ceritanya? Aduh, ceritanya saya tidak update. Belum update. Belum di-present, belum dikupas full ke semua. Karena saya sistemnya gini. Saya bagi job. Urusan manajemen, duit dan lain-lain kasih saya. Urusan kreatif. Yes. Saya nggak mau campur, yang penting itu barang bisa dijual. Oke. Gitu. Jadi saya nggak mau pusing masalah cerita, masalah apa. Itu bukan job desk-nya gitu. Bukan saya. Okay. Yang penting saya kasih tanggung jawab, barangnya bisa dijual. Dilempar ke masyarakat, ke pasar, terima. Yes. Oke. Gitu. Akhirnya mau dijual ke sponsor bisa, dijual kemana bisa. Dapat uang. Butuh sponsor banyak berarti ya? Butuh sponsor sebenarnya butuh. Karena biaya produksi film itu kan tidak kecil. Proses syutingnya kita sudah bisa dapat 24 hari. Tapi praproduksinya itu kita pelajari dari Uang Panai yang pertama. Panjang sekali, belum survei lokasinya, terus set lokasinya dan lain-lain, perizinannya. Nah itu yang kita, pengalaman itu kita mau syuting sekarang, pasti di masa Covid ini perizinannya panjang sekali nih. Misalkan kita syuting di rumah kos, itu kan harus dulunya kita cuman izin ke pemilik. Ya. Sekarang kan pasti RT, RW, lurah, gugus tugas semua harus ke gugus tugas juga ini paling penting nih kan. Iya, gitu. Ya protokol kesehatannya juga harus dijamin aman gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat skemanya yang new normalnya, kebiasaan barunya, ya kita harus mulai juga. Karena jangan sampai terlalu lama bioskop sudah buka, kita belum selesai syuting gitu ya. Yes, betul-betul. Uang Panai punya target nggak nih kira-kira? Harus berapa lama selesai? Ya minimal. Kalau tadi film Anak Muda Palsu mungkin sekitar 42 hari. Anak Muda Palsu 24. 24 hari. Berarti kalau misalnya Uang Panai kedua ini harus lebih cepat gitu ya? Harusnya bisa lebih cepat. Tapi kemarin saya dengar mau syuting di luar kota. Nah itu mungkin bisa agak lebih panjang lagi. Karena perjalanan segala macam. Iya betul. Tapi kalau diatur dengan baik, bisa saja sama. Bisa dalam 1 bulan itu selesai. Bisa selesai. Sebelum lewat 1 bulan itu. Iya. Kak Po, ketika diminta menjadi seorang produser film pada saat itu, feelingnya gimana? Dumba-dumba. Bisa nggak ya gitu ya? Iya, bisa nggak ya? Kan di Uang Panai yang pertama saya associate producer. Job desk-nya itulah cari tambah-tambah toh. Yes. Sponsorship lah. Terus di Halo Makassar sudah mulai ya memanage lah. Jadi saya bagi dua. Saya sama Kak Amril itu sama-sama produser. Kak Amril yang teknis, saya yang non teknis. Internal dan eksternal. Internal, eksternal. Dan Kak Po memang lebih memilih di belakang panggung gitu. Saya memilih itu. Di belakang layar maksud saya. Iya. Dibanding harus bermain film. Iya. Padahal jadi artis dong. Iya, karena kan ganteng. Aduh. Tapi ganteng-ganteng begini Kak Po ternyata adalah orang yang paling tidak mau dikulik gitu ya. Jangan. Kenapa? Saya tertutup. Oke, introvert orangnya. Tapi kok bisa datang di studio BDD? Dan ini pertama kalinya kalau nggak salah. Iya, betul. Belum pernah diundang dimanapun? Belum pernah. TV, radio? Nggak pernah. Podcast-podcastan yang lain? Nggak pernah. Oke, luar biasa. Cuman kalau misalkan di event ya kan, kita bicara event, terus harus ada sosialisasi event. Kayak saya dorong PR-nya. Justru PR yang jalan, karena kan PR ya. Public relation-nya gitu harus jalan. Ya, terus saya lebih ke Kak Po nih ya kan. Saya penasaran kenapa nggak mau dikulik gitu loh. Mana ya? Saya lebih pilih kerja daripada ngomong. Apa jangan-jangan jurusan kuliahnya dulu memang nggak nyambung dengan pekerjaan sekarang? Saya ekonomi, nitro, perbankan. Nggak terlalu jauh sih, ya kan? Ada ekonominya dan cari-cari sponsor segala macam kan nyambung sedikit ya. Masuk ya. Oke, tapi pernah nggak kepikiran menjadi seorang produser film ataupun terjun di dunia perfilman? Nggak pernah. Itu pun dipanggil, Po, ayo ikut bantu anak-anak. Ada apa sih mau bantu Kak di film? Oke. Saya nggak ngerti ya.
Oke. Akhirnya justru di situ pada saat itu belajar. Belajar. Menjadi seorang produser sekarang. Gitu kan? Buka-buka belajar lewat internet. Apa sih? Oh, saya harus ambil bagian yang ini, part yang ini. Otodidak berarti ya? Iya. Tidak pernah mempelajari secara khusus. Iya. Private sekolah atau gimana? Justru anak-anak ada yang kuliah film. Saya belajar sama dia. Dek, apa harus saya bikin ini? Ajar Kak dulu. Saya enggak malu belajar, enggak malu belajar sama junior, bertanya. Enggak. Dan itu yang membuat Kak Po nggak sombong ya? Mudah-mudahan. Tapi ada berita yang cukup tidak mengenakan sih dari Kak Po. Apa itu? Ya, habis jatuh dari motor ya? Oh, itu 2015-16. Tapi efeknya sampai sekarang masih ini belakang masih enggak enak. Harus ke rumah sakit waktu itu. Enggak, Ji. Karena lengkap, pakai safety lengkap. Oke. Enggak ada yang berdarah, cuma luka dalam. Siku. Sakit hati? Sakit hati. Sudah terbiasa. Ini kayaknya lebih enak dikulik bagian situ ya. Tapi pada saat jatuh itu katanya masuk di kolong mobil ya? Iya, masuk di kolong mobil. Motornya kena mobil, saya masuk ke dalamnya. Tur komunitas motor? Kebetulan jalan sendiri, riding sendiri. Mau ke Bantaeng. Riding sendiri maksudnya apa nih? Pengen lagi single galau, riding atau ini orang ini paling ini galaunya parah ya. Dia galaunya sampai riding keluar kota loh, keluar daerah loh. Rencana mau PP itu hari itu cari-cari angin sampai ke orang biasa kalau di Makassar gitu ya. Saya kebetulan tinggalnya di salah satu jalan yang orang pasti sudah tahu ya. Saya nggak usah sebutin nanti kita banyak. Ya kan? Orang biasa kalau misalnya galau di rumah kan mungkin dengar musik, ya kan, ke bioskop nonton, terus muter-muter di Makassar. Ini kok sampai keluar daerah, luar biasa. Hobi apa sih yang Kak Po biasa kerjakan di waktu senggang? Saya biasa main basket. Dari kecil itu main basket. Nah, sekarang kan main di namanya ada Flank Wheel Veteran. Flank Wheel Veteran. Iya, jadi itu adalah orang-orang veteran yang sudah tidak bisa lari. Tapi bisa motoran sampai keluar daerah. Kan pakai mesin gitu. Selalu ada alasan. Ya, sekarang enggak. SIM juga sudah enggak ada. Oke. Sudah mau minta apa ya? Mau main lumpur juga enggak bisa. Enggak boleh nih. Oh, motornya trail berarti. Main aspal juga diketawain karena jatuh tuh. Tapi dulu pernah hobi itu? Iya. Trail, kemudian motor-motor gede gitu ya? Udah sombong orang. Oke. Tapi kan faktanya begitu Kak, ya kan? Sebenarnya bukan sombong sih, membicarakan tentang yang fakta. Oh, gitu. Ya kan, kalau orang bilangnya sombong ya itu urusan mereka, gitu ya kan? Memotivasi lebih tepatnya, gitu. Menginspirasi. Boleh. Karena tema kita adalah memang obrolan inspirasi. Boleh. Gitu kan? Siap. Ya, ini tapi inspirasi, salah satu inspirasi besar adalah tidak boleh kelihatan sombong. Iya, enggak boleh. Harus menatap ke bawah terus. Saya pengen berbicara masalah keluarga dong. Oh ya, kenapa keluarga saya? Anak-anak gimana, apa kabar? Alhamdulillah sekolah dari rumah. Tidak repot lagi antar jemput ya? Iya, tidak sibuk mungkin bangun pagi. Anak berapa sih? Satu. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun, cewek cowok? Cowok. Akan dijadikan pemain film juga nanti Oh ya? tidak, harus jadi pengusaha. Justru nggak mau jadi pemain film anaknya? Kenapa? Nggak boleh terkenal. Walaupun diminta ditawarin dengan gaji gede gitu kan? Nggak boleh. Jadi pemain sinetron misalnya, satu episode bayarannya 60 juta. Kak Po mau lepas nggak? Enggak. Wow. Sudah melihat seperti apa? Karena bapaknya di entertain toh. Yes. Dunia entertain itu seperti apa? Bapaknya pengen anaknya ini tetap milik keluarga gitu ya? Gitu, boleh, cocok. Tapi bukannya jadi pengusaha juga akan berinteraksi dengan banyak orang juga? Ya cocok, cuman lebih apa ya, lebih terarah. Jangka panjangnya kan kalau misalkan di entertain, mereka jadi talent harus punya step-step. Setelah saya jadi talent, umur saya kan sampai sekian aja kan, bisa di entertain. Oke. Setelah itu mau jadi apa, itu kan harus punya skill untuk merubah lagi balik. Tapi kalau dari muda sudah mulai jalan di dunia usaha, pasti kan bisa smooth jalannya. Nggak pindah-pindah lagi. Sisa bagaimana mengembangkan. Betul. Yang satu. Oke. Berarti anak yang sekarang lagi belajar di rumah? Belajar dari rumah. Diawasi sama ibu? Sama ibunya. Jadi saya bayar
uang sekolah itu double. Karena? Satu bayar sekolah, satu bayar ibunya kan. Guru toh, masa saya mengajar nggak dapat gaji? Aduh, ini saya nggak tahu nih, apa karena ibu di rumah memang juga sudah mengatur sedemikian gitu kan keuangan, akhirnya oke, saya dapat bayaran double nih. Iya, nggak bercanda ya. Harusnya saya dapat gaji tambahan ini. Ada pekerjaan baru kan ngajar. Oke, betul juga sih. Bercanda. Ya, tapi kalau misalnya Kapo sendiri melihat perkembangan anak-anak sekarang gitu kan ya, apa namanya, mereka lebih aktif di rumah segala macam, kemudian bahkan sekolahnya dari rumah. Betul. Kalau dari Pak Kapo sendiri gimana? Ini kan jadi sebuah wacana di luar sana ya. Iya sih. Sebenarnya bagus anak-anak ndak keluar atau apa tuh, cuman sosialisasinya lagi yang kurang. Karena tidak bersosialisasi dengan teman-teman sekolah. Iya, gitu. tidak bersosialisasi. Teman-teman sekolah kebanyakan main gadget nih, main game. Tapi saya arahkan anak saya itu sekarang sudah mulai menggambar. Oke. Awalnya gambar di kertas, sekarang minta tablet nih karena dia lihat sudah enak nih. Tahu nih YouTube toh, YouTube nggak ada yang gambar kertas, kayak tablet semua, dia mau kayak gitu. Berarti sudah melihat ada passion di anaknya. Iya. Passionnya apa? Digambar. Seni. Ada bakat ke nyanyi juga? Nggak ada kayaknya. Seniman. Berarti harusnya artis. Jangan, dia harus bisa membuat industri seni itu. Oh, di arena aja menjadi arsitek. Ya betul. Udah ketebak. Iya kan? Iya. Arsitek atau sipil. Arsitek atau sipil. Pokoknya jadi pengusaha. Ya maunya bapaknya begitu, nggak tahu nanti anaknya kayak gimana. Ya. Kalau anak sekarang sekolah di rumah, sekolah Kapo dulu pasti nggak seperti itu dong. Enggak lah. Cerita dikit dong sekolahnya. Saya dulu di SD di Sopeng sampai kelas 6. Asli Sopeng? Bapak asli Sopeng. Adik saya lahir di Sengkang. Adiknya lahir di Sengkang? Ya. Bapak tugas tuh pindah-pindah. Oke. Kelas 5 pindah ke Makassar. Terus SMP di sini, SMA sini, kuliah di sini, S2 juga di sini. Di Makassar semua. Setelah itu kerja, diterima di Jakarta. Tamat SMA langsung kerja? Enggak, SMA, habis itu kuliah. Oh, kuliah? Kuliah di Nitro. Nitro, ambil jurusan ekonomi tadi? Ekonomi, perbankan. Perbankan. Oke, setelah itu? Setelah itu lulus, melamar lah. Jurusannya kan perbankan. Yes. Lamarlah ke bank. 82, saya masih ingat itu, saya punya surat lamaran 82. Tahun 82? Bukan 82, berkas. Tua banget sih kalau 82 ya? 82 cari kerja wes. Oke. Setelah itu? Udah lulus di bank. Akhirnya lihat lihat pengumuman di Andra. Saya kasih masuk, lulus lah ke Jakarta. Jakarta 2 tahun. Pulang ke sini ke Makassar. 2 tahun di Jakarta sebagai JPM. Jadi apa ya? Belajar sambil bekerja. Oke. Ikut di pameran sana. Setelah itu buka cabang Makassar, saya pindah ke Makassar. Pindah ke Makassar. Iya. Nggak sampai 2 tahun saya di Makassar, resign dari perusahaan. Perusahaan. Coba-coba mulai dari nol. Setelah resign itu apa dong? Menganggur? Nggak nganggur, jadi sudah mulai event kecil-kecil dulu. Oke. Event kecil-kecil, terus lihat peluang di bisnis lain, dan jalan sampai sekarang. Dan tiba-tiba diterpa COVID-19, pandemi di awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret awal. Seorang Kapo gimana pendapatnya tentang pandemi ini? Pandemi apa ya? Berat sih, semua kena. Tiba-tiba di-cut gitu. Nggak ada AIU, langsung close semua. Kerjaan nggak ada semua. Cuman ya termasuk film dong? Film, termasuk event juga. Berarti selama 5 bulan ke belakang ini kamu ngapain aja? Ada lah. Ngajar anak di rumah? Enggak. Atau ada bisnis lain? Enggak pernah work
work from home saya keluar terus. Tetap jalan, tapi dengan protokol kesehatan gitu. Iya, dengan kerjaan yang lain. Apa yang dikerjakan selama ini? Ya, berusaha. Usaha apa? Mengusahakan yang tidak ada menjadi ada. Kak Po jadi dukun. Kak Po ngapain? Sekali aja kita bisa menimba ilmu dari Kak Po kan. Selama pandemi tiba-tiba ada satu ide yang kreatif dari Kak Po, bisa dicontek sama orang lain. Apa deh? Nggak ada Ji. Ada di jalan-jalan biasa saja. Jalan-jalan biasa. Oke, berarti ada sesuatu yang dikerjakan. Jalan. Setidaknya produktif gitu ya, Ya. tetap produktif di tengah pandemi. Iya, nggak terpancing tak. Saya nggak mau kelihatan gagal di sini Kak. Cerita Kak. Jadi itu ada beberapa. Oke. Kuliner kita tutup juga kemarin. Tutup 3 bulan. Event sampai sekarang belum ada. Betul. Dampaknya ke MC juga sebenarnya. Betul. Terus Curhat Mas. curcol lebih tepatnya. Curhat ini. Terus sekarang lagi main di bahan makanan. Jalan, alhamdulillah itu jalan sebelum COVID. Pas COVID permintaannya naik. Jadi itulah yang buat saya tidak kerja dari rumah. Dan tetap harus jalan untuk tetap mengais rezeki itu. keluar kota ke daerah-daerah. Tadi berarti yang tur itu sendiri bukan? Oh bukan, itu belum. Oh belum. Itu Oh iya belum. benar. Sorry, Pak. Kalau yang itu baru jalan. Tadi saya mau mengarahkan sebenarnya itu adalah salah satu latihan untuk di keliling-keliling. Saya dari dulu memang suka keliling. Sama bapak sudah diajak keliling-keliling kerja dulu toh. Ya. Kita kembali lagi ke Film. Iya, film Yes. mau bahas yang lain. Tadi kan saya membahas masalah itu Kak, Oh, yang di tengah pandemi gimana? Pandemi. Yang tadi akhirnya bisnis itu. Ya, akhirnya ada yang menopang. Yang di sementara yang lain tutup, film dan lain-lain tutup, jadi adalah yang jalan satu. Oke. Kebetulan sebelum COVID itu dia. Itu sebelum dapatnya, COVID. Iya. Oke. Jadi aman lah, teman-teman di kantor aman. Ada kegiatan-kegiatan di luar daerah nggak? Ke daerah. Ya tahu. Maksudnya daerah mana? Daerah mana Kak? Banyak, ke Maros ini, ke sini. Ke Parepare, Pinggang, terus Sinjai, Bulukumba. Itu aja. Saya pengen membahas masalah film, tapi sebelumnya saya akan bermain game dulu deh sama Kak Po. Aduh, apa Kita itu? main gamenya gampang. Terlalu serius kayak makanya aku bikin game. Iya. Tidak, memang setiap tamu kita kasih game. Oh gitu ya. Ya, kalau Kak Po memang kan nggak kelihatan, tidak pernah kelihatan serius sih memang. Itu wajahnya kelihatan Senyum terus. senyum manis terus gitu kan. Belum lihat kalau saya marah. Kita nggak bakal bikin marah. Iya, karena saya memang tidak pernah marah. Yes. Pencitraan. Masa gitu? Sombong enggak, pencitraan, yes. Betul. Oke. Prinsip yang sangat bagus untuk kita pegang ya. Ya. Kita akan bermain games. Saya akan berikan pertanyaan. Kalau Kak Po bisa jawab dengan benar, maka kita akan berikan hadiah. Dan kalau Kak Po salah, maka kita akan bakar Kak Po di tempat. Oh, mati nih saya. Enggak separah itulah. Ya baik. Ini pertanyaan gampang. Saya sebutnya game pilih cepat. Ya kan? Dijawab dengan cepat 2 pilihan yang ada di sini. Iya. Yang pertama adalah makanan pedas atau tidak pedas? Tidak pedas. Dari kecil saya tidak bisa makan pedas. Ini tadi sudah dijawab juga sih, anak jadi artis termahal atau pengusaha sukses? Pengusaha dan. Tapi kalau saya kasih pilihan yang lain deh. Kalau misalnya anaknya ditawarin dengan honor tergede, ya kan, ternyata ada suatu produser film ataupun sebuah rumah film melihat bahwa anaknya punya bakat yang besar di perfilman. Tiba-tiba ditawarin ke nasional di Jakarta, ya kan, mengalahkan dan setara mungkin dengan artis-artis papan atas sekarang. Dengan bayaran tergede. Enggak lah, karena anakku sudah jadi produser di Jakarta nanti. Diam Ki. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Yes, dapatkah hadiah? Ini kok saya malah yang dibully ya. Siapa yang undang Kak Po? Enggak, saya mau berterima kasih sama yang mengundang. Kenapa? Karena akhirnya ada tamu yang membuat saya kelihatan bodoh di depan kamera.
Enggak lah. Diskusi gitu. Ini acting nggak sebenarnya? Oh, Saya ditawarin jadi film ya? Boleh. Terus masuk. Oke, berikutnya adalah lokasi film luar kota atau dalam kota? Dalam kota. Kenapa? Murah biayanya. Ya, jurusan pernah ekonomi ya kan, akhirnya oke, saya salah tanya. Yang berikutnya adalah nyanyi atau acting. Nyanyi. Lagu dangdut atau lagu pop? Pop. Judulnya apa? Silakan nyanyi. Ayo dong. Aduh, tidak ada dalam pemberitahuan tadi saya dilarang nyanyi. Itu surprise memang. Kita sengaja buatin surprise. Silakan. Suaraku berat ya, nggak bisa nyanyi kalau pagi jam 11 baru bisa. Kita di studio BD itu tidak mengenal masalah pagi atau siang. Apa saya harus pakai musik. Ada yang bisa main gitar atau keyboard. Saya jadi akang gendang. Dangdut gitu. Oke. Bukan berarti dong. Akang drum berarti. Lagunya nggak tahu kan nyanyi. Tapi kalau dari lagu film, lagu yang paling dari lagu musik, lagu yang paling disukai apa? Genrenya dulu. Genrenya rock, metal. Ini kalau kita ngerok sini kan nggak masuk akal. Iya ya. dong. Saya tahu nih akal-akalannya dia nih, jawab rock biar gak disuruh nyanyi. Tapi tadi pilihnya pop. Iya kan masa pilih dangdut. Oke, sekarang pop kalau begitu. Lagu apa di pop? Lagunya di pop Indonesia. Iya. Padi, Ceylon Seven. Ya, yang jadul di. Yes, nggak apa-apa sih. Ya, Padi, Ceylon Seven, Teletubbies juga jadul. Padi, Ceylon Seven, kemudian apa lagi? Dewa 19. Apa ya? Yang tamu biasa datang belum nyanyikan lagu itu? Ada, lagunya Dewa. Apa tuh? Kamu. Parah. Allahu Akbar. Saya bisa melayangkan tangan ke kamera. Saya menyerah. Produser ini enggak boleh dilawan. Iya, betul. Takutnya nanti mantul tah? Takutnya nanti enggak jadi film ya. Oke, silakan Kak. Lanjut lagu dong. Enggak, ganti lagu deh. Jangan, itu gak enak dengernya. Seperti hantu. Ya sih, baju putih sih yang pas ya. Aduh. Lagu yang lain. Ayo silakan Kak. Apa saya bisa nyanyi lagunya apa ya? Saya pakai musik ya? Wis, boleh. Ini ala-ala karaoke ya? Siap. Ambil ke mikrofon. Mikrofon karaoke ada tuh kita. Ini mic. Beda. Beli jam deh, nggak bisa, udah tau kayaknya. Ayolah please, Kapo kapan lagi? Teman-teman di rumah mungkin jarang lihat Kapo nyanyi. Paling yang lihat Kapo nyanyi itu cuma istri di kamar mandi. Oke. Silakan Kapo nyanyi dong. Semua kata rindumu semakin membuatku. Sudah enggak? Lagi. Masih sudah dikerjai kayak ini. Belum. Enggak dikerjain. Ayolah, kapan lagi? Ini kan Kak Po pertama kali muncul gitu kan. Disuruh nyanyi ya. Yes, kapan lagi? Kalau saya disuruh main bass sini, ayo. Saya main. Kita nggak ada alatnya. Ada di mobil saya. Kita ada pom-pom. Mau nggak? Enggak. Joget. Cheerleaders. Ayo, sama Ayo, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Semuanya. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Kasih efek tepuk tangan. Ini barusan saya menyanyi. Ini barusan menyanyi. Kecuali di ruang karaoke. Pertama kalinya Anda menyaksikan seorang produser Uang Panai bernyanyi di depan Anda. Ya, karena kalau dia diajak nyanyi mahal. Harus bayar room karaoke dulu 200.000. Woi. Bukan saya bilang. Tapi kan saya pernah diajak. Enggak. Oke, baik. Kalau begitu saya pengen mendengarkan harapan Kak Po ke depannya tentang perfilman Indonesia dan terutama film dari Vinisia Production. Ya, harapannya kita sih maunya stigma film lokal itu sudah tidak ada. Jadi film nasional semua. Mau produksi dari Jakarta, dari Makassar, dari Surabaya, itu semua film nasional. Tidak ada lagi embel-embel film lokal. Makassar, film lokal. Iya, film lokal Makassar itu kan sama saja
membuat sekat-sekat. Jadi kita berupaya bagaimana memproduksi film dengan baik, kualitas dengan bagus, walaupun kita tidak pakai talent nasional, kita masih pakai talent Makassar dan Vinisia. Programnya itu kita menciptakan talent-talent baru. Kita tidak mau bukan tidak mau sih, untuk saat ini kita harus menciptakan talent-talent baru yang dari Makassar. Supaya bisa naik level terus ke tingkat nasional seperti itu. Talent baru dari Makassar. Kontak saya ada kok, Kak. Ada, nanti saya minta ya. Tumeng Abu teman saya juga kok. Oh siap. Tumeng Abu aja yang nggak mengakui saya temannya. Saya akui dia. Kasiannya dia. Iya, begitu loh. Ya, namanya hidup tuh berbesar hati saja. Kok kakak serius sih Kak bagian situ Kak? Oke baiklah, terima kasih banyak sudah hadir di studio kita, di podcast kita. Sama-sama. Ini luar biasa sudah hadir dan pertama kalinya dikulik walaupun tidak sedalam mungkin ya. Next time kita undang lagi ya. Dikat yang nyanyinya tadi lah. Enggak, itu juga. Virusmu nanti hilang. Itu justru enggak harus dikat. Itu justru yang paling menjual. Kita mencari talent-talent yang suaranya pas-pasan seperti kamu. Dikenal mah terakhir enggak bisa kan membalas. Tapi bisa diajak ya, datang lagi ya. Insya Allah nanti kita datang lagi berikutnya. Boleh. Apakah akan membawa surprise nanti hadir? Nanti saya bawa talent yang manis. Oke, yang ya ini cek saya yang jadi talent. Janganlah Kak, saya sudah kembali normal Kak. Baiklah kalau begitu, terima kasih sudah hadir. Sigal pamit mundur, BDD Indonesia, sampai jumpa.